Anggale net au dokter Yesus nampuna au Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Oke, sebelumnya Ibu mau menyapa dengan sapaan kita seperti biasa. Ya. GKI, hai kids. Oke, waduh. Hari ini Ibu pakai baju merah-merah nih, lihat nih. Enggak? Cakep ya. Tahu dong hari ini hari apa? Pasti banyak yang udah siap-siap ya, siap-siap mau cari ya. Tuh lihat ada bunga ini di sini nih, mewah, di sini juga ada, di sana juga ada, banyak hiasan. Cuman nih Ibu lagi nggak bawa angpau nih ya. Nanti deh ya kalau Ibu sempet Ibu bawain angpau buat adik-adik ya. Hari ini kita ibadah dulu ya. Oke, pagi ini kita ibadah dulu sebelum sebentar nih pada pasti mau jalan-jalan, mau ketemu siapa-siapa. Aduh, hongpau nalai pasti pada begitu, udah siap-siap mau ngomong begitu. Oke, yuk kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi sama-sama satu pujian lagunya ceria ya. Ibu berharap semua juga ceria karena hari ini semua senang ya. Matahari bagus, udara bagus. Hari ini semua juga akan merayakan Imlek nih ya. Oke, yuk kita nyanyi satu lagu sejuk ya. Berdiri yuk, berdiri ya. Yuk berdiri ya. Oke. Sama adik sama kakak diajakin ya. Yuk semua kita berdiri. Yuk. Mari Kak Devi. Sejuk segar, tralalala, sejuk segar, trilililili, burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan juga bernyanyi. Pagi ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri, anak Tuhan selalu memuji. Salam kasih, selamat pagi. Yo sebentar Kak Devi, sebentar nih adik-adik konsentrasi dulu nih. Yuk konsentrasi, jangan mikirin angpau dulu ya. Ya, oke, semuanya sama-sama ibadah dulu ya. Kita nyanyi dulu, kita puji Tuhan dulu, kita dengar firman Tuhan dulu ya, baru nanti pergi dah ya, jalan-jalan ya. Oke, kita nyanyi satu kali lagi ya. Sejuk segar, tralala, trilili ya. Yuk mari Kak Devi. Yuk semua. Sejuk segar, tralalala, sejuk segar, trilililili, burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan juga bernyanyi. Pagi ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri, anak Tuhan selalu memuji. Salam kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih Kak Devi. Ya, sebelum kita lanjut lagi memuji nama Tuhan, kita doa dulu ya. Yuk, kita satu hati di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan
untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk udara yang segar. Kami mengucap syukur untuk alam yang indah. Kami mengucap syukur untuk ciptaan Tuhan yang mengiringi kami pagi ini untuk memuji nama Tuhan. Mari Bapa, tolong setiap kami untuk boleh berkonsentrasi memuji nama Tuhan. Kami juga berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa, pimpin setiap kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, adik-adik semua tahu ya, hari ini tanggal 22 Januari ini tanggalnya merah. Iya merah ya, hari Minggu soalnya. Tapi selain itu, kenapa merah? Oh iya, ada tulisannya. Ada hari Imlek, hari apa itu namanya ya? Tahun baru ya, tahun baru untuk saudara-saudara kita yang mungkin ya opa omanya dulu-dulu ya datang jauh banget tuh ya dari negeri Cina sana ya. Nah, sekarang kita mau bukan ngerayain Imleknya ya, tapi kita mau sama-sama gitu ya, ikut gembira ya, karena menyambut musim semi. Nah, makanya bunganya cakep-cakep ya, bunganya warna begini nih ya. Kalau waktu Bu Hudi di patching dulu ya, paling seneng nih kalau udah musimnya udah mau musim semi ya, itu kan pohon-pohon semuanya itu apa namanya, botak, apa ya Kak Devi, botak. Nggak ada daun, pokoknya nggak ada daun, cuma gitu-gitu doang. Rompot ya, karena musim dingin kan, daunnya semua nggak ada. Tahu-tahu muncul bunga, ada yang putih, ada yang pink, kayak begini nih, tapi nggak ada daunnya. Ini ada daunnya dikit-dikit nih ya. Nah kalau di patching dulu ya, sampai sekarang juga sama sih ya. Jadi kalau udah musim dingin mau masuk semi, itu pohon isinya bunga, nggak ada daunnya. Jadi indah banget gitu ya. Nah kalau udah lihat begitu ya, apa yang terbersit di hati Budi? Wah, memuji Tuhan. Nah Budi juga mau ngajak nih adik-adik memuji Tuhan. Kita belajar lagu Mandarin ya, boleh? Nah minta tolong dong itu kata-katanya dikasih lihat dulu, biar adik-adik belajar dulu, boleh? Kakak-kakak yang di multimedia, nah ini dia nih, yang gak bisa baca Hanzi gak apa-apa ya, baca yang itunya tuh ya, ada Hanyu Pinyin ya. Lai Chan Mei Zhu ya, Lai Chan Mei Zhu. Lagunya pasti semua udah tahu, cuma mungkin kata-katanya aja yang berbeda ya. Oke, kita coba ya. Lagunya apa tuh? Memuji Tuhan selalu. Kata-katanya juga gampang. Lai Chan Mei Zhu Wo Zhu Yesu. Nah, gitu ya. Boleh nah, nih dia ya. Lai Chan Mei Zhu Wo Zhu Yesu ya. Ayo memuji Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhanku Yesus ya. Yuk Kak Devi kita nyanyi lagu ini. Sambil belajar ya adik-adik ya. Bahasa Mandarin gampang ya.
Ih, gampang banget ya. Lancan meju woju Yesus. Oh iya gampang. Bisa ya. Besok-besok yang di sekolah bahasa Mandarin bilang sama lausenya, Lause bahasa Mandarin gampang. Kata siapa? Kata Bu Hudi. Ya. Oke, yuk kita lanjut. Puji nama Tuhan. Satu lagu yang mengingatkan Bu Hudi ya. Itu kalau Tuhan tuh sayang sama ya, apa-apa Tuhan kasih buat kita. Tuhan berkati kita melalui siapa? Orang tua, melalui saudara, ya, melalui orang-orang di sekitar kita, ya. Tuhan sayang sama kita, ya. Kita nyanyi lagu ini ya, Yesus sayang padaku. Pakai bahasa Mandarin lagi, ya, pakai bahasa Mandarin lagi. Nah, gampang ya. Yesus I wo, ya. Yesus I wo. Terus 我知道, nah ya Tuhan Yesus sayang aku tahu, nah gitu ya. Terus kalimat berikutnya, 因有圣经告诉我, ya, 因有圣经告诉我. Kata siapa Tuhan Yesus sayang sama kita? Alkitab yang bilang, nah gitu ya kalimatnya begitu ya. Karena Alkitab yang kasih tahu ke kita, ya bahwa Tuhan sayang sama kita gitu ya. Nanti ada kalimat lagi, saya lemah, ya saya kecil, saya lemah, tapi Tuhan sayang ya. Oke, kita nyanyikan lagu ini ya, sama-sama yuk Kak Devi. Sayang sama semua. Tuhan Yesus sayang semua, ya. Kata siapa? Alkitab yang ngasih tahu kita, ya. Alkitab yang selalu memberitahu kita, nih loh, Tuhan sayang sama kita. Makanya kita bersyukur, kita terus memuji-muji nama Tuhan, ya. Oke, adik-adik, satu cara kita mengucap syukur bagaimana? Oh iya, macam-macam. Ada yang bantu mama, ada yang bantu adik, ada yang bantu teman, ya. Tapi juga, nah kita mau kasih persembahan, ya. Oke, kita akan naikkan satu pujian yang akan mengiring kita membawa persembahan. Ya, persembahan ini bukannya kita membayar Tuhan ya, bukan, tapi ucapan syukur. Tuhan sudah baik, Tuhan sudah sayang sama kita semua. Saya mau memberikan sebagian, ya Tuhan, sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan, ya.
Oke, yuk kita akan nyanyikan satu pujian untuk mengantar persembahan kita. Kita nyanyikan lagu Berilah yang Baik ya. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Bawa persembahan kita akan berdoa bersama-sama, sekaligus juga kita akan berdoa buat firman Tuhan sebentar ya, yang akan diberitakan. Oke. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengungkapkan kami Bapa, dengan kami memberikan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami mau mengembalikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai persembahan kami ini supaya persembahan ini boleh menjadi satu persembahan yang Tuhan sukai. Biarlah melalui uang yang dikumpulkan, kerajaan Tuhan boleh diperluas. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga memohon untuk kiranya Tuhan membuka hati kami, melembutkan hati kami Tuhan, karena sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, tahu ya bagaimana caranya kita bertumbuh. Ingat ya, ada satu lagu yang terus kita sering banget nyanyi tuh ya kalau hari Minggu ya, suruh ngapain sih kalau mau bertumbuh, gimana ya supaya kita bisa selalu mengerti maunya Tuhan. Oh iya, tentu saja kita harus baca Alkitab ya, baca Alkitab. Tapi bagaimana ya baca Alkitab itu buat apa? Supaya kita berada selalu di dalam Tuhan. Ada pujian ini, pujiannya sambil ada gerakannya juga ya. Jadi sambil kita ingat lagu ini, kita sambil nyanyi, kita sambil mau belajar. Oh ya, nih kalau mau bertumbuh, kalau mau berbuah, harus ada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang adalah pokok anggur yang benar ya. Kita nyanyikan lagu ini, Yesus pokok dan kita carangnya. Yuk, mari Kak Deni. Ada ya saudara-saudara di dekat-dekat kita ya. Oke, nanti pas ngomong gini nih, ku cinta Yesus cintaku, nah, ku cinta kau, tunjuk tuh di sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau ada adik, ada kakak, ada papa, boleh semua ditunjuk. Yesus cintaku, ku cinta kau. Habis gitu kau juga cinta dia ya, cinta Tuhan Yesus lagi ya. Oke, yuk kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Yesus pokok dan kita lakukan.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adek, kakak, mama pergi dulu ya. Hujan deras, Mom. Gak apa-apa, kasihan anak-anak gak ada yang ngajar. Mereka kan bukan anak-anak Mama. Jangan gitu. Mama juga kan sayang sama mereka, seperti mama sayang sama kalian. Udah dulu ya, mama pergi dulu. Jangan lupa loh, nanti ibadah ya. Dah. Udah, Mom. Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu semua. Ibu Feby juga mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek buat adik-adik semua dan keluarga yang merayakannya. Ibu Feby sangat senang kalau hari Minggu ini bisa ketemu dengan adik-adik di GKI Hai Kids. Ya, semua adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, pastinya sudah ya. Yuk, mari sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk kita dapat dengan baik mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan masih menyertai sekolah minggu kami dari awal sampai saat ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memimpin kami, memberi pengertian pada kami, agar kami mengerti firman Tuhan dan bisa melakukannya nanti di kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Tuhan ibu guru kami yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, bagaimana cuaca hari ini di rumah adik-adik? Apa cerah? Mataharinya bersinar terang? Atau mungkin agak mendung? Atau seperti Ibu Feby, hari ini di rumah Ibu Feby hujan turun deras. Ibu sampai kebingungan tadi mau berangkat sekolah minggu. Tadi mungkin adik-adik juga sudah melihat ya, anak ibu menegur ibu, menyapa ibu, mengatakan bahwa kenapa ibu harus pergi padahal hujan. Terus ibu bilang karena ibu mau tetap mengajar sekolah minggu karena ibu menyayangi anak sekolah minggu. Ibu mengasihi anak sekolah minggu seperti ibu juga mengasihi anak-anak ibu di rumah. Kenapa ibu melakukan demikian? Tahu nggak adik-adik? Nah, ibu melakukan hal demikian karena seperti yang diajarkan Tuhan di dalam Alkitab. Alkitab mengajarkan di dalam Kitab Mazmur 145 ayat 9 yang berbunyi, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ya, jadi Tuhan itu baik adik-adik kepada semua orang. Tuhan memberi hujan pada semua umatnya, bukan hanya umat Tuhan saja. Tuhan juga memberikan hujan pada petani di berbagai tempat, walaupun waktunya berbeda-beda. Selain itu, Tuhan bisa juga menyembuhkan orang sakit. Baik umat Tuhan yang sungguh-sungguh memohon pada Tuhan, Tuhan beri kesembuhan. Tapi bagi umat yang tidak percaya sama Tuhan, Tuhan juga memberi kesembuhan. Tuhan baik pada semua orang dan penuh rahmat terhadap semua yang diciptakannya. Nah, adik-adik juga bisa lihat kan bunga-bunga yang ada di halaman, bunga-bunga yang cantik, juga binatang-binatang. Tuhan tetap memberkati semua ciptaannya. Mazmur 145 ayat 9 mengajarkan kepada kita agar kita juga belajar menyayangi dan menjadi saluran berkat, menolong serta merawat semua ciptaannya, hewan, tumbuhan, dan semua manusia. Adik-adik, hari ini kita belajar dari kitab Kejadian pasalnya yang 42. Nah, di dalam Kejadian pasal 42 ini menceritakan tentang mimpi Yusuf yang menjadi kenyataan. Seluruh dunia waktu itu dikisahkan dalam masa panen yang berlimpah-limpah. Tadinya misalnya panennya hanya 70 kg gandum, saat itu bisa sampai
kira-kira 200-an kilogram gandum saat panen. Banyak bukan? Ya, nah itulah mimpi Raja Mesir ya waktu minggu kemarin yang kita sudah pelajari ya. Yusuf berhasil mengartikan mimpi Raja Mesir saat itu bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan panen dan juga 7 tahun bahaya kelaparan, masa kelaparan. Nah, Tuhan memberkati negeri Mesir meskipun penduduk negeri Mesir itu tidak percaya kepada Tuhan Allah. Tuhan memberikan Yusuf menjadi pemimpin di Mesir, menjadi mangku bumi atau juga bisa disebut Perdana Menteri di Mesir. Nah itu Tuhan lakukan untuk menolong penduduk Mesir agar terhindar dari bahaya kelaparan di masa nanti. Sebagai orang kepercayaan Raja Mesir, Yusuf memerintahkan dalam 7 tahun kelimpahan panen tersebut agar penduduk Mesir memberikan pajak berupa hasil panen kepada pemerintah lebih banyak daripada masa-masa sebelumnya adik-adik. Nah, hasil panen itu lalu disimpan di tempat penyimpanan panen yang dibangun di seluruh kota di negeri Mesir. 7 tahun kelimpahan berlalu. Lalu datang 7 tahun yang kedua, yaitu masa kelaparan. Musim panas yang sangat panas mengakibatkan tidak ada pertumbuhan yang bisa tumbuh adik-adik. Sehingga kalau tumbuhan tidak tumbuh, tidak ada juga hasil panen. Nah, tidak ada hasil panen akibatnya lama-lama persediaan bahan makanan juga berkurang. Seluruh negeri mulai bingung mendapatkan bahan makanan. Tapi tidak demikian dengan di negeri Mesir. Bahan makanan begitu berlimpah di negeri Mesir karena mereka sudah menabung bahan makanan dalam 7 tahun kelimpahan itu. Ya, Mazmur 145 ayat 9 berbunyi apa tadi adik-adik? Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat kepada segala yang dijadikannya. Tuhan memelihara dan memberkati negeri Mesir dengan bahan makanan yang berlimpah di musim panas yang panjang. Sekalipun mereka tidak percaya pada Tuhan. Seluruh negeri mengetahui ternyata adik-adik bahwa di negeri Mesir begitu berlimpah bahan makanan. Maka berbondong-bondong orang dari negeri yang lain datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Termasuk juga dengan keluarga Yakub atau yang disebut juga Israel. Bapak Yakub menyuruh ke-10 anaknya untuk pergi ke Mesir membeli bahan makanan. Maka pergilah ke-10 anak laki-laki Yakub ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Benyamin, anak bungsunya, tidak ikut pergi. Ia tinggal bersama ayahnya, Yakub. Sesampainya di Mesir, mereka bertemu dengan Yusuf. Tetapi ke-10 kakak Yusuf betul-betul tidak mengenalinya. Yusuf menggunakan bahasa Mesir yang tidak dimengerti oleh mereka, sehingga untuk berkomunikasi mereka menggunakan seorang penerjemah. Yusuf berlaku seolah-olah tidak mengenal mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, "Dari mana kalian?" "Kami dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan, Tuan Perdana Menteri," jawab kakak Yusuf. Kata Yusuf lagi, "Kalian mata-mata ya? Kalian datang kemari untuk melihat-lihat di negeri ini tidak ada dijaga?" "Tidak tuanku, tidak. Kami datang hanya mau membeli bahan makanan," jawab ke-10 kakak Yusuf dengan ketakutan. "Tidak percaya," kata Yusuf lagi. "Benar tuanku, kami ini sebenarnya 12 bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang bersama ayah kami dan yang satu lagi sudah tidak ada," kata Yusuf. "Sudahlah, aku tidak percaya perkataan kalian. Kalian ini mata-mata." "Tidak tuan, kami hanya mau membeli bahan makanan." "Baiklah," kata Yusuf. "Kalau kalian benar-benar hanya membeli bahan makanan, tunjukkan kepadaku adik bungsumu. Untuk sementara
aku akan menahan salah satu dari kalian. Bila nanti kalian datang lagi membawa si bungsu, maka aku akan membebaskan kalian semua. Dan kalian boleh berbelanja lagi di sini. Sebenarnya Yusuf tidak tega melakukan hal itu adik-adik. Ia sembunyi-sembunyi menangis terharu berjumpa dengan saudara-saudaranya. Ia juga rindu kepada adiknya Benyamin. Yusuf sengaja menahan Simeon, salah satu dari kakaknya, dan membelenggunya di depan semua saudaranya yang lain. Yusuf memerintahkan mengisi karung-karung gandum untuk dimuat di atas keledai para saudaranya. Mereka menyerahkan uang mereka kepada Yusuf, tetapi secara sembunyi Yusuf menyuruh orang untuk mengembalikan uang itu ke dalam karung gandum milik mereka dan memberikan juga bekal makanan untuk perjalanan. Lalu berangkatlah mereka kembali ke Kanaan bersembilan tanpa Simeon. Ketika dalam perjalanan, salah seorang dari mereka mau mengambil makanan untuk keledainya. Dilihatnya ada uang di dalam karung. Ia memberitahukan kepada saudaranya yang lain. Uang kita dikembalikan, bagaimana ini? Jangan-jangan nanti kita dituduh mencuri. Mereka sangat takut. Sesampainya di rumah, mereka menceritakan segala yang terjadi kepada Yakub atau Israel ayahnya. Israel sebenarnya tidak memperbolehkan Benyamin si bungsu untuk dibawa ke Mesir. Tetapi bagaimana bila Benyamin tidak ke sana, maka Simeon akan ditahan dan mereka mungkin akan dicari sebagai mata-mata. Tapi bila Benyamin diizinkan pergi, bagaimana bila ia tidak boleh pulang lagi? Israel takut kehilangan anak lagi. Setelah lama memikirkannya, akhirnya Israel mengizinkan Benyamin dibawa ke Mesir. Nah adik-adik, begitu ceritanya ya. Kita baca kembali ya adik-adik di Mazmur 145 ayat 9 yang merupakan juga ayat hafalan kita minggu ini. Kita ucapkan sama-sama ya. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kita ulangi lagi ya. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Nah, ayat ini merupakan ayat hafalan kita hari ini. Tuhan memberkati Mesir menjadi negeri yang penuh bahan makanan meskipun musim panas yang berkepanjangan adik-adik. Melalui bangsa Mesir juga Tuhan merawat keluarga Israel dari bahaya kelaparan. Nah, adik-adik ingat ya, Tuhan kita adalah Allah yang baik. Ia akan menolong semua orang dan memberikan berkatnya kepada semua ciptaannya. Mari adik-adik, kita sekarang tutup ibadah kita mau berdoa ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat cerita yang baru kami saja dengar. Kiranya Tuhan, kami selalu ingat bahwa Tuhan memang baik kepada semua orang dan penuh rahmat pada semua ciptaan Tuhan. Dan kami juga mau ya Tuhan belajar ya Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau kami harus menjadi saluran berkat, harus menjadi penolong dan juga menyayangi sesama kami dan juga tetap merawat ciptaan Tuhan agar dalam keadaan baik. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Dan Tuhan kiranya mendengar doa kami yang kami sampaikan dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai bertemu kembali minggu depan ya di GKI. Hai Kids. Tuhan Yesus memberkati. Dah.